Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Jadi ini tentang puisi. Jadi saya tertarik dengan seorang ahli bedah plastik di Surabaya, yaitu di Universitas Airlangga Surabaya. Dia seorang guru besar senior, tapi beliau mempunyai ketertarikan tentang sastra ya, sehingga dia mengumpulkan puisi pendek-pendek ya, judulnya Hidup Ini. Ada satu yang saya tertarik ya, jadi saya akan bacakan judulnya, Hidupmu Tak Bermanfaat. Kau anggap hidupmu gini tidak ada manfaatnya, ubahlah. Sekalipun untuk sementara, kau harus lebih menderita secara periodik. Nilainya apakah manfaat hidupmu sudah memadai atau sudah optimal, atau apakah sekedar hidup seperti binatang sambil menunggu seseorang membawanya ke pembantaian untuk memotong lehermu. Nah, jadi ini menarik sekali ya, buah karya dari Profesor Dr. Yuansah Marzuki, ahli bedah. Kenapa saya terkait dengan puisi tadi? Karena saya melihat terkait dengan perilaku-perilaku akhir ini yang ditujukan oleh Pak Lurah ya, dan putranya dan keluarganya, keluarga besarnya ya. Jadi hal ini ada hubungannya dengan Pilpres tahun 2024 sampai sekarang, dengan skala manuver, akrobat politik, skenario, carut-marut, merusak akal sehat, memperkosa kewarasan. Nah, ternyata dengan berbagai manuver rekayasa akhirnya Gibran menjadi pemenang kontestasi Pilpres bersama Prabowo Subianto. Meskipun ini belum final ya, karena pasangan Anies dan Ganjar masih menggugat di MK. Nah, tentang perselisihan suara secara kuantitatif, tapi secara kualitatif ya. Jadi perselisihan ini banyak dicenderungkan ke kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu hanya angka, yang pernah disindirkan ke Yusril ya. MK itu jangan jadi mahkamah kalkulator ya. Karena penyelenggara pemilu khususnya Pilpres tahun 2024 ini penuh dengan aroma kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Bahkan ini mendapat perhatian dari Komisi HAM PBB ya. Dari 7 negara yang terkait dengan HAM ya, 7 ya dari HAM, Indonesia termasuk di dalamnya. Dan kalau kita membaca klausul-klausul yang dimasalahkan oleh HAM, bukan sekedar indikasi pelanggaran HAM di Papua, tapi juga penyelenggaraan Pilpres yang dianggap melanggar HAM karena ada penggiringan, pemaksaan, intimidasi di masyarakat, kelompok sipil untuk memenuhi hak politiknya. Ini mendapat perhatian dari Komisi HAM PBB. Namun yang membuat saya heran, saya tidak melihat Pak Jokowi dan Gibran seperti ya memberikan respon yang simpatik atau bijak ya. Saya melihat mereka seperti kok baik-baik saja, normal-normal saja. Bagi saya itu aneh, ajaib. Mereka menyadari atau tidak bahwa telah melakukan suatu perbuatan yang merusak semangat reformasi, merusak demokrasi yang susah payah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang reformasi dan adik-adik mahasiswa.
bahkan ada beberapa orang yang hilang dan yang meninggal. Nah, jadi saya setuju bahwa sekarang ini dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2024 ini, ya, ini adalah kombinasi replikasi Orde Baru yang otoriter dengan pelaksanaan politik gentong babi. Politik populis yang dilaksanakan awalnya oleh Presiden SBY tahun 2009 dalam skala kecil, tapi sekarang ini era Jokowi, politik gentong babi dengan menggunakan anggaran negara sebesar-besarnya yang luar biasa dengan dana perlindungan sosial mencapai 400 triliun lebih, dan itu dilakukan menjelang Pilpres tahun 2024. Nah, sekarang pada saatnya bulan Ramadan, saat masyarakat Indonesia sedang menghadapi Lebaran, harga-harga beras naik, gula naik, semua bahan-bahan naik. Nah, hal ini pun tidak ada bansos. Anehnya, karena tidak ada Pilpres, ya, jadi tidak ada bansos. Kemarin bulan Oktober, November, Desember, Januari bansos digelontorkan membabi buta. Katanya tidak sesuai dengan data dari Kemensos. Ini menurut Bu Risma. Datanya dibuat sendiri melalui Kemen PMK. Namanya Kementerian Koordinator. Ini kan bukan Kementerian Eksekutor, tapi tetap dipaksakan untuk mengeksekusi kebijakan pemerintah. Belum lagi pos APBN, pos bantuan sosial di APBN sudah dianggarkan, sudah diputuskan kesepakatan bersama DPR dan pemerintah dalam bentuk undang-undang APBN, tapi ternyata digelontorkan, dirubah tanpa persetujuan DPR. Nah, jadi DPR juga aneh, diam-diam saja. Ini ada apa? Jadi inilah yang membuat saya agak bingung sebetulnya. Kok tidak ada rasa empati, rasa bersalah yang kejadian seperti hari ini? Itu rasanya sudah hilang atau gimana? Ya? Atau mungkin karena sudah mabuk kemenangan sehingga lupa daratan. Sayang, di akhir masa jabatannya Pak Presiden Jokowi betul-betul hancur lebur di mata masyarakat. Ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.